Mantan Ketua Pecalang Desa Adat Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, Madegane, mengadu ke Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar, Senin tanggal 20 Januari 2025. Karena kasus pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan Madegane di Polsek Sawan terkesan dipetieskan oleh kepolisian di Buleleng bersama Kejaksaan Negeri Buleleng. Jadi begini Pak, saya jawab sudah jelas ya. Karena saya sebagai rakyat Indonesia sebenarnya itu sama punya ya. Jadi kasus ini sudah 2 tahun Pak mengambang, tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada. Kalau boleh tahu kasus apa Pak? Kasus pemalsuan tanda tangan ya Pak ya, kasus pemalsuan tanda tangan. Sebab dari itu saya sebagai rakyat dan punya harga diri, saya terus terang harus tuntut gimana pun orang-orang ini yang memalsukan tanda tangan tadi. Saya terbuka kejar, saya mencari keadilan Pak, supaya rakyat Indonesia ini sama seperti saya, supaya punya keadilan. Tantangan palsu itu dalam hal apa Pak? Dalam rangka saya sebagai ketua pecalang sebenarnya wajar, tapi semenjak saya menjadi ketua pecalang Pak, tidak ada sama sekali masalah uang itu untuk saya, tidak pernah saya menerima uang itu 5 juta sebanyak itu, tidak pernah ya Pak ya. Sebab dari itu saya merasa kecewa dan kecil hati, jengah hati saya sebagai rakyat seperti ini. Maka dari itu jadi Bapak tidak terima uang, tetapi ada tantangan Bapak gitu? Ada. Jadi itu diduga dipalsukan oleh. Iya. Sebenarnya siapa yang memalsukan kalau misalnya boleh disebutkan? Apa? Siapa yang memalsukan itu Pak? Yang memalsukan itu adalah Jero Bendese Desa Sekumpul, namanya Gede Sudiasi. Nah, kemana aja Pak dilaporkan kasus Pak ini Pak? Hah? Kemana saja dilaporkan? Sekarang saya sudah laporkan ke Jati Bali. Maka dari itu ke Jati Bali saya akui cara menerimanya, ya saya merasa bangga hati Pak. Gede Dimas Bayu Hardi Raharja, SHMH, kuasa hukum Madegane, Selasa tanggal 21 Januari 2025 di Singaraja, menceritakan dia bersama kliennya harus melapor ke DPRD Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali karena penanganan kasus yang dilaporkan kliennya itu terkesan dipermainkan oleh Polsek Sawan dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Kuasa hukum dari kantor pengacara Gede Harja Astawa dan Asosiat Singaraja itu mengungkapkan Polsek Sawan sempat meng-SP3-kan kasus ini. Namun, setelah bukti-bukti tambahan dilampirkan lagi, akhirnya Polsek Sawan membuka kembali kasus ini. Jadi kasus ini diawali oleh pelaporan dari Jero Pecalang, yaitu Pak Madegane, ke Kejaksaan terkait dengan pemalsuan tanda tangan. Kasus ini sudah lama Pak, sudah hampir setahun lebih, bahkan hampir 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Awalnya kasus ini pernah di SP3, dihentikan oleh Polsek Sawan dan juga Kejaksaan karena alasannya kurang bukti dan juga disinyalir ada dugaan korupsi, sehingga menggunakan asas lex specialis dan juga lex generalis. Tapi bagi saya asas tersebut tidak seharusnya digunakan karena ini merupakan delik yang sangat berbeda. Kecuali korupsi dengan penggelapan mungkin bisa jadi satu menggunakan asas itu. Tapi ini pemalsuan tanda tangan dan juga korupsi. Setelah itu Pak Madegane ke kantor saya mencoba untuk mencari keadilan ke Polsek Sawan, ke Polres Buleleng, ke Kejaksaan Negeri Buleleng, dan akhirnya kami sepakat dengan para pihak penegak hukum itu untuk membuka lagi SP3 dari kasusnya Pak Madegane tentang pemalsuan tanda tangan oleh Jero Bendese Desa Sekumpul. Singkat cerita, kasus ini kembali tidak menerima keadilan karena pihak kejaksaan yang bertanggung jawab atas kasus ini selalu merasa berkas dari Polsek Sawan itu kurang, sehingga terus dibulak-balik dengan alasan dan dasar hukum yang tidak jelas.
Kenapa saya bilang tidak jelas? Karena dalam KUHP lama, pemalsuan tanda tangan itu ada unsur, sehingga karena dapat ini bisa terjadi kerugian secara potensial atau sudah ada kerugian secara faktual. Tapi jaksa itu berpendapat lain, bilang bahwa kerugian ini harus potensial dan harus dirasakan oleh Pak Madegana. Dan saya dulu memang mahasiswa hukum, dan baru beberapa tahun yang lalu selesai, dan ingatan saya masih fresh gitu tentang KUHP yang lama. Sehingga saya berpikir, kenapa jaksa yang sudah lama menekuni bidang ini lupa dengan teori dasar. Akhirnya kita berdiskusi, berkas-berkas kembali lagi dikumpulkan, tapi yang paling fatal yang menurut saya adalah ada satu waktu jaksa itu meminta surat dari keterangan inspektorat bahwa korupsi itu dihentikan atau tidak. Keterangan dari jaksa Pak Gede Astau ini katanya korupsinya lanjut, makanya ini dikesampingkan dulu. Kami sebagai pengacara tentunya merasa loh kok seperti itu. Tapi ya sudahlah, kami membantu pihak penegak hukum. Kami ke inspektorat meminta surat keterangan inspektorat itu bulan November 2024. Ternyata kasus di inspektorat itu sudah dihentikan di bulan April 2024. Berarti ada kekeliruan di kejaksaan dong. Akhirnya surat dari inspektorat itu kami lampirkan, kami kasih ke Polsek Sawan untuk melengkapi berkas yang akan dikirimkan lagi ke kejaksaan. Setelah itu dikirimkan karena berkas sudah lengkap, kami kembali lagi ke kejaksaan. Dan lucunya, setelah kami ke kejaksaan, jaksa ingin kembali mengembalikan berkas itu ke Polsek Sawan. Karena kenapa? Karena ada 2 lembar surat keterangan ahli yang hilang. Kami tanya, kok bisa hilang? Karena berkas ini hanya ada di kejaksaan dan di kepolisian Polsek Sawan. Jaksa tidak mengaku dan memberikan jawaban yang ngambang. Jadi kami sebagai kuasa hukum juga berpikir nih antara kejaksaannya atau kepolisiannya. Setelah itu kita keluar, ternyata penyidiknya ada di luar. Kita tanya dari mana berkas itu bisa hilang. Kata penyidiknya bilang bahwa itu ternyata dilakukan atas petunjuk jaksa. Jadi kami tahu siapa yang sebenarnya bermain-main di sini. Oleh sebab itu, bulan Januari ini kami mencoba untuk mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi. Kami laporan ke DPRD provinsi, diterima oleh Pak Gede Harjo. Setelah itu kami diarahkan untuk Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Tinggi pun menerima dengan catatan bahwa Kejaksaan Tinggi akan mengawal kasus ini, dan kami disuruh bersabar untuk menunggu tindak lanjut dari Kejaksaan Tinggi. Pengacara muda ini mencium bau tidak sedap dalam penanganan kasus pemalsuan tanda tangan ini. Salah satu indikasinya adalah jaksa memberi petunjuk kepada penyidik Polsek Sawan untuk menghilangkan 2 lembar keterangan saksi ahli. Setelah kadok permainan jaksa terbongkar, jaksa tersebut tidak mau lagi bertemu dengan kuasa hukum pelapor Madegana. Kasus ini sebenarnya